Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka, Jakarta. Kami berdiskusi secara detail dan dalam pertemuan itu Presiden FIFA mengungkapkan rasa duka dan simpati mendalam kepada keluarga korban dan menyampaikan kepeduliannya atas tragedi yang terjadi. Kami bersepakat bahwa tragedi ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi persepakbolaan Indonesia dan juga bagi dunia sepak bola. Presiden Jokowi mengungkapkan IMF menilai Indonesia adalah titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini sulit, tahun depan akan gelap. Silahkan negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis, tetapi memang harus waspada, harus hati-hati. Karena badainya itu sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Akan menyebar sampai kemana, imbasnya ke kita seperti apa. Dan minggu yang lalu, Managing Director-nya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya, Kristalina, Managing Director-nya IMF. Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 17 Oktober di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH tahun 2022-2027. Pelantikan tersebut didasarkan pada keputusan Presiden RI nomor 101P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketua Dewan Pengawas Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, Firmansyah N. Najarudin dalam keterangan pers mengungkapkan pihaknya berharap karena dana haji merupakan dana masyarakat, maka harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Firmansyah mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari peraturan-peraturan yang ada. Yang sudah tentu kami karena masih baru akan mempelajari dulu. Kami perlu waktu beberapa saat untuk ke depan. Tapi harapan saya adalah bahwa dana ini adalah dana masyarakat yang harus kita kelola sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola yang baik. Sementara itu, salah seorang anggota Badan Pengelola Keuangan Haji, Hari Alexander, menjelaskan pihaknya akan lebih dekat dengan Dewan Pengawas dan pemerintah agar bisa memaksimalkan nilai manfaat dari dana haji tersebut. Kita akan bekerja sama lebih dekat, DP dan Dewan Pengawas, khususnya dengan pemerintah, agar kita bisa memaksimalkan untuk mendapatkan nilai manfaat. Tentu kita harus melihat dan memaksimalkan sesuai dengan aset kelas ya, di mana di situ disebut investasi langsung bisa 30%. Harapan kita juga itu bisa kita maksimalkan. Kedua, di dalam penempatan investasi tentu investasi harus lebih besar. Saya kira nanti dari sisi hukum, kerangka hukum dan kebijakan kita akan terus bekerja dengan DPR dan pemerintah
agar kerangka hukumnya jauh lebih kuat, lebih aman, dan tentu ujungnya adalah untuk kesejahteraan jemaah haji. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju hadir dalam pelantikan itu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko PMK Muhadjir Effendi, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kamis 20 Oktober, Presiden melakukan kunjungan kerja sehari di Provinsi Bangka Belitung. Presiden dalam kunjungan kerja itu antara lain melihat langsung pembangunan smelter PT Timah di Kabupaten Bangka Barat. Presiden Jokowi pada kesempatan itu menegaskan pembangunan smelter itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi bahan tambang. Selain itu, Presiden mengatakan pemerintah saat ini masih berhitung tentang kapan akan menghentikan ekspor timah dalam bentuk bahan mentah. Dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel. Tapi kita belum berhitung kapan akan kita stop ekspor bahan mentah timah. Baru kita hitung semuanya, sehingga nanti semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada yang dirugikan, tetapi bahwa sekali lagi hilirisasi bahan-bahan tambang itu memang harus kita hentikan dan semuanya masuk ke industrial downstreaming, semuanya masuk ke hilirisasi. Ya, karena nilai tambahnya ada di situ, added value-nya ada di situ. Pada kunjungan kerja tersebut, Presiden Jokowi juga meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat. Presiden Jokowi berharap mobilitas barang akan meningkat sehingga turut mendongkrak daya saing daerah setempat. Melihat progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular di Provinsi Bangka Belitung sudah selesai 99%, tinggal finishing akhir. Dan kita harapkan dengan Pelabuhan Tanjung Ular ini nanti mobilitas barang, utamanya CPO, utamanya timah bisa melalui Pelabuhan Tanjung Ular ini, sehingga ada daya saing yang baik bagi produk-produk baik yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat maupun Provinsi Bangka Belitung. Pada kunjungan kerja itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kamis 20 Oktober, masih dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Presiden mengunjungi Pasar Muntok di Kabupaten Bangka Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden menyapa para penerima manfaat PKH dan menyerahkan bantuan modal kerja serta BLT BBM. Presiden Jokowi berpesan kepada para penerima manfaat agar mensyukuri bantuan yang diterima dari pemerintah. Presiden berjanji bantuan tersebut bisa ditambah jika APBN pemerintah berlebih. Selasa 18 Oktober, Presiden di Istana Merdeka Jakarta menerima Presiden FIFA Gianni Infantino. Kedatangan Presiden FIFA ke Indonesia itu terkait dengan tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Usai pertemuan dalam keterangan pers bersama, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah dan FIFA sepakat untuk melakukan transformasi sepak bola di Indonesia secara menyeluruh. Menurut Presiden Jokowi, transformasi itu dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan FIFA, termasuk soal keamanan pemain dan penonton. Kami bersepakat bahwa tragedi ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi persepakbolaan Indonesia dan juga bagi dunia sepak bola. Dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Jangan sampai kegembiraan penonton pertandingan sepak bola berujung pada duka dan malapetaka. Dan kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA. Baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya. Untuk itu kita sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion dan juga menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain.
Pemerintah bersama FIFA juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 FIFA di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Semua segi persiapan sampai dengan pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai dengan standar FIFA dan ditangani secara baik, secara profesional. Kami juga secara bersama-sama mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepak bola Indonesia. Pemerintah bersama dengan FIFA ingin memastikan proses transformasi sepak bola Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, mari kita jadikan kesepakatan ini sebagai momentum perbaikan sistem persepak bola Indonesia agar sepak bola Indonesia menjadi kebanggaan nasional dan tampil lebih baik lagi di masa yang akan datang. Setelah keterangan pers, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan cenderamata berupa bola serta jersey FIFA kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dalam pertemuan itu antara lain didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Menteri BUMN Erick Thohir. Rabu 19 Oktober di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara atau IKN Tony Blair. Usai mendampingi Presiden dalam pertemuan itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan pada pertemuan itu dibahas mengenai perencanaan pemindahan ibu kota baru. Menurut Luhut Binsar Panjaitan, Presiden minta Tony Blair turut serta dalam agenda itu dengan membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Presiden minta Tony Blair, dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional. Misalnya tadi pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari mana? Pemerintah, maksudnya United Emirates Arab dengan Tiongkok, kemudian tadi Saudi dengan Korea, itu joint company, dan perusahaan dari Indonesia itu nanti bahu-membahu dalam pembangunan itu. Karena pembangunan ini bukan hanya gedungnya saja, tapi seperti Presiden sampaikan, termasuk juga kepada rohnya. Selain Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Tony Blair, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selasa 18 Oktober masih terkait dengan persoalan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Presiden Jokowi menghadiri acara tentang Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi di hadapan para peserta yang hadir yaitu para investor kembali menegaskan pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara merupakan langkah Indonesia untuk membangun budaya kerja, pemikiran, dan basis ekonomi baru. Indonesia menurut Presiden Jokowi harus berani memiliki agenda besar untuk melangkah demi kemajuan bangsa. Bapak Ibu bisa pilih, mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia, dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Selain Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, hadir Ketua MPR Bambang Susatyo serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Hadir juga Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid serta Dewan Penasihat IKN Tony Blair dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Rabu 19 Oktober, Presiden membuka pameran dagang Indonesia ke-37 di BSD City, Tangerang, Banten. Pada sambutannya, Presiden Jokowi antara lain menjelaskan tantangan yang dihadapi dunia pada saat ini. Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk bersikap optimis di tengah krisis yang melanda dunia. Lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini sulit, tahun depan akan gelap. Silahkan negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis, tetapi memang harus waspada, harus hati-hati. Karena badainya itu sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Akan menyebar sampai kemana, imbasnya ke kita seperti apa. Dan minggu yang lalu, Managing Director-nya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya, Kristalina, Managing Director-nya IMF. Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Kan bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu. Sehingga trust kepercayaan global terhadap kita akan semakin baik. Selain itu, Presiden Jokowi mengungkapkan neraca perdagangan Indonesia juga terus mengalami surplus selama 29 bulan berturut-turut. Presiden menjelaskan dari Januari hingga September 2022, neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar 39,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Jokowi dalam acara itu, seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini, jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Anda masih bersama saya Musli dalam catatan Presiden RI. Catatan Presiden RI. Senin 17 Oktober, Presiden Jokowi di Jakarta melepas pekerja migran Indonesia atau PMI dengan skema G2G ke Korea Selatan. Sebagaimana diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, dalam sambutannya Presiden Jokowi mengaku senang dengan adanya pelepasan PMI itu, karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia atau SDM dengan kompetensi, keterampilan, dan pendidikan, serta semangat tinggi. SDM dengan kompetensi, SDM dengan keterampilan, SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja di Korea. Saya lihat tadi semangatnya betul-betul sebuah semangat yang optimis. Menurut Presiden, saat ini jumlah keseluruhan PMI yang bekerja di luar negeri mencapai sekitar 9 juta orang. Akan tetapi, lanjut Presiden, baru setengah dari jumlah itu yang merupakan pekerja legal secara hukum. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi berpesan kepada para pekerja migran Indonesia agar bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah serta Kepala PP2MI Beni Ramdhani. Jumat 21 Oktober, Presiden menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi dalam sambutannya di hadapan para simpatisan, kader, dan pengurus Partai Golkar antara lain menyoroti tentang pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden. Presiden Jokowi minta jangan sembarangan memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia.
Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah sekarang ini. Jadi saya buka-buka di Nas Daily tentang pemilihan pilot. Ada perusahaan airline ingin memilih pilot. Ada 2 calon. Pilot yang pertama ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Nah, ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor 2. Karena menyiapkan semuanya disiapin kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya di diskon. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar, selain dihadiri internal Partai Golkar, juga dihadiri para tokoh partai-partai lainnya. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Musli dan tim liputan Bayu Istiqlal dan Muhammad Rizkianto melaporkan. Catatan Presiden RI.